wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan rapat rutin gugus anggrek yang setiap bulannya kita laksanakan. Selamat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati Ibu Pengawas yang dapat berhadir pada hari ini, yang saya hormati ibu-ibu kepala sekolah, dan yang paling saya sayangi rekan-rekan sejawat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai moderator yang akan membawa kegiatan kita pada hari ini dengan agenda penyampaian materi budaya positif ya Ibu Irma, materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Irma kepada kita semua. Selanjutnya kami harapkan bimbingan dan arahan dari Ibu Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur. Kepada Ibu Masjida kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keringanan langkah sehingga kita dapat berhadir di kegiatan kuis kita ini di TK Negeri 2 Minyak Pahit. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamnya. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini, serta rekan-rekan guru sejawat sekalian. Di sini tidak banyak yang saya sampaikan. Kita mengikuti program pemerintah bahwa di CGP ini sudah angkatan yang ke-7 ya. Ada baru bukan kemarin angkatan 9. Saya mengharapkan tentunya bukan saya saja tapi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang mengharapkan kepada dewan-dewan guru, kawan-kawan guru semuanya untuk dapat mengikuti program guru penggerak, baik itu di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Tentunya bagi kawan-kawan guru yang usianya masih bisa ikut, kami harapkan harus ikut. Ya Bu ya, harus ikut. Tapi kalau usianya memang sudah persyaratannya tidak memenuhi, ya kita mau bilang apa? Tapi yang usianya masih cukup untuk ikut CGP, calon guru penggerak, kami mengharapkan harus ikut semua. Di TK Negeri Pembina Minyak Pahit ada beberapa guru, kami mengharapkan dan kami sangat-sangat antusias supaya beliau nanti yang ikut di angkatan 9 untuk dapat lulus ya Bu Yus ya. Pokoknya semangat mengisinya. Nanti selanjutnya angkatan 10 ada lagi Bu Eva, insya Allah ya Bu Eva ya. Untuk guru-guru yang lain, walaupun kita bukan PNS atau apa, tapi kita ada di dalam Dapodi, kita bisa mendaftar. Jangan kecil hati. Udah ada teman-teman guru yang akan nanti bisa mendampingi kita. Contohnya Bu Najli, dan insya Allah Bu Irma lagi berjalan. Bu Najli kita doakan beliau lulus. Karena sebentar lagi pengumumannya. Kalau Bu Irma ada 4 bulan ke depan untuk mengikuti program-program ini, baik dia Zoom melalui LMS ya. Jadi untuk kawan-kawan guru semua yang ada di sini, jangan sungkan-sungkan dan jangan takut kami nggak bisa IT, kami nggak bisa ini. Jangan. Kita sekarang dituntut harus bisa.
kita nggak bisa, kita masih bisa belajar, masih ada guru. Kecuali guru sudah tidak bisa atau rekan sejawat kita udah tidak ada bersama kita. Maksudnya apakah beliau sudah dimutasi atau apa? Bukan tidak ada bersama apa ya? Gitu. Jadi masih ada teman-teman kita bisa kita tanya. Pokoknya mulut kita rajin bertanya. Jadi harapan kami dari Dinas Pendidikan, semoga teman-teman guru semua bisa mengikuti program pemerintah yang insya Allah itu nanti untuk perkembangan lembaga kita ke depannya. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bu Ida atas bimbingan dan arahannya kepada kita. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ibu Mas Ida. Nah, selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Irma SPD. Kepada Ibu Irma kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Tak lupa pula salawat diiring salam, mari kita sanjung sajikan pengakuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhirat kita semua mendapat syafaatnya. Yang saya hormati Ibu Pengawas TK Kabupaten Aceh Tania, yang saya hormati Ibu-Ibu Kepala TK, dan yang saya sayangi seluruh para dewan guru yang hadir di pertemuan ini. Baik, materi yang ingin saya bagikan hari ini yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah sebagai bentuk pembebasan saya terhadap materi modul ini. Saya berbagi pengalaman dan pemahaman saya terkait dengan apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak selama 2 bulan dan insya Allah sampai bulan 5 tahun 2023. Di sini sebelumnya saya sampaikan saya bukan ingin mengajari, apalagi menggurui ibu-ibu, karena saya yakin ibu-ibu guru yang ada di sini adalah ibu-ibu guru yang hebat. Jadi di sini kita sharing bersama. Kita akan berbagi pengalaman ya, kita akan menyinkronkan pengalaman kita dengan apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak, khususnya di modul budaya positif. Nah, di sini ada konsep utama pada modul budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, inilah pokok bahasan yang kita akan berbagi hari ini. Kita akan berkolaborasi bersama untuk membentuk satu pemahaman. Kita langsung saja masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita lanjut, pertama kali mendengar kata disiplin, apa sih yang ada di benak ibu? Silahkan siapa yang ingin berbagi. Apa itu disiplin ya Bu Eka? Ada yang lain? Ya, Bu Najli mengatakan peraturan. Bu Eva, kata Bu Eva? Waktu aturan juga menurut peraturan. Ada yang lain? Tidak ada ya. Kita lihat selanjutnya di sini ada kegiatan pemantik.
kegiatan cobalah buka. Baik, sekarang silakan duduknya berpasangan, berhadapan. Ayo berhadapan, Bu. Jangan kadang berkawan. Kemudian sudah ya, sudah berhadapan. Kemudian tentukan siapa yang menjadi si A dan siapa yang menjadi si B. Sudah tentukan siapa yang menjadi A? Siapa yang menjadi A? Sudah? Sudah. Yang menjadi si A, kepalkan tangannya. Kemudian yang menjadi si A ini ya. Kemudian bayangkan, apa yang ada di kepalan tangan ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk hidup ibu. Jadi, ibu harus mempertahankan supaya tidak ada yang bisa membukanya. Ya, oke. Kemudian, yang menjadi si B juga sekuat tenaga. Itu Bu Andre mau. Kemudian yang menjadi si B juga sekuat tenaga. Bagaimana caranya supaya si A bisa membuka kepalan tangan? Boleh dengan menggoda, mengkritik, atau dikasih uang biar mau membuka, intimidasi juga. Oke? Ya, waktunya 30 detik dari sekarang. Silahkan. Ayo ibu. Ayo ibu, boleh dipaksa. Boleh dimarahin. Boleh dipaksa, boleh dikasih uang, boleh dikasih Baik, oke. Waktunya selesai ya, 30 detik. Sudah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang pertama. Halo. Oke. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Adakah yang berhasil tadi, Ibu? Ada. Siapa angkat tangan? Mana? Itu juga berhasil. Ya. Oh, benar. Sekarang kita tanya Bu Nur nih. Apa? Berarti Ibu Wati yang membuka? Enggak, Bu Nur yang membuka. Iya, tapi yang mengangkat tangan siapa? Bu Wati. Bu Wati, apa alasan Bu Wati tadi membuka kepalan tangan? Maksa kan? Ah, dipaksa kan? Kalau punya tadi dibuka sama jawabannya sama, dipaksa. Jadi karena dipaksa terus dibuka, bukan karena dapat uang. Baik, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Maka apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Berarti ada yang tidak membuka tadi kan? Siapa yang tidak membuka? Tunjukkan siapa yang tidak membuka. Bu Andre. Ada yang alasan yang tidak menutup? Ada dendam tersendiri. Saya boleh. Karena kan saya, jadi cuma saya yang bisa buka. Baik, pertanyaan yang ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Yang membuka atau yang mengepalkan tangan? Iya, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Yang membuka apakah salah? Tidak. Mereka juga sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Kata Bukus karena tangannya sakit. Jadi memenuhi kebutuhan dasarnya paling aman.
berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Apa artinya, Bu? Belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini makna disiplin positif yang dikemukakan sependapat Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, yaitu disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi tadi disiplin kita mengatakan apa artinya tadi, Bu? Peraturan, ya kan? Itu identik dengan ketidaknyamanan. Setiap orang udah mengatakan, apa pimpinan kita mengatakan disiplin, sangat nyaman nih di budaya kita. Pasti kita merasa seperti beban, ya kan, Bu? Padahal disiplin itu di sini kita lihat artinya belajar. Belajar untuk mengontrol diri, belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, ini dia, Bu. Kita di budaya kita disiplin telah berubah artinya. Yang tadinya artinya belajar jadi ketidaknyamanan. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya apa? Murid itu kita didik, kita tuntun supaya memiliki motivasi dari dalam diri, bukan karena melakukan sesuatu itu karena takut hukuman dari guru, karena sotokan, karena ancaman, karena hukuman. Tetapi murid kita mau melakukan kegiatan apapun yang positif itu karena mempunyai motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan pengaruh dari luar. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini kita lihat ada ilusi guru mengontrol murid. Bisa tidak Ibu guru mengontrol murid? Bisa tidak Bu Eka? Ini suka lo sama Bu Eka, setiap ditanya jawab. Ayo Ibu, bisa tidak Bu? Tidak, kata Bu Eka. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan Bu Eka. Bisa tidak Bu? Tidak, oke. Ilusi guru mengontrol murid. Memang pada dasarnya kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid, karena memang tampaknya kita sedang mengontrol murid, tetapi kenyataannya murid tersebutlah yang menginginkan dirinya untuk dikontrol. Karena pada saat itu kontrol guru menjadi pilihan dasarnya untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu. Padahal guru tidak bisa mengontrol murid, berarti itu ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Benarkah penguatan positif ini seperti guru melakukan upaya mempengaruhi, kemudian membujuk supaya si anak bisa dikontrol oleh gurunya untuk melakukan sesuatu yang diinginkan guru? Padahal ini hanya berlaku jangka pendek. Pernah nggak Ibu merasakan atau mengalami ketika membujuk, oh hari ini berhasil? Padahal itu hanya jangka pendek. Ketika murid kita menyadari bujukan itu, dia akan menolak. Pernah Ibu? Atau berhasil terus bujukan guru? Tidak ya Bu Yud? Baik, tadi itu ilusi tidak efektif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini jelas ya Bu. Bagaimana mungkin orang yang membuat merasa bersalah bisa menguatkan karakter? Kalau anak murid kita buat merasa bersalah, apa yang terjadi Bu? Anak akan menjadi apa? Menjadi sedih, menjadi rendah diri, percaya dirinya menurun, merasa tidak berharga. Mana mungkin karakternya kuat, ya kan Bu? Setuju? Ilusi berarti Bu. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita ini
bukan hanya di sekolah, kita sebagai orang tua juga di rumah selalu merasa bertanggung jawab dengan apapun yang dilakukan oleh anak kita. Ini jangan, itu jangan, semua jangan. Padahal dengan memaksa, kita sebagai guru itu akan merusak hubungan. Murid menjadi membenci kita, kemudian mungkin dia tidak ingin bertemu dengan kita lagi. Jadi memaksa itu yang ada hanya merusak hubungan. Jadi itu juga ilusi, bukan makin disiplin, Bu, makin membenci gurunya. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Ibu bisa lihat di sini stimulus respon yang ada di kolom stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Benar nggak, Bu? Saya punya uang 100.000, nggak punya. Anda mungkin kita akan membeli barang yang berbeda, kan? Karena selalu tanggap, ya Pak. Berarti yang benar teori kontrol. Teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Benar, Bu? Tidak, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini saya mencoba mengubah. Misal, saya mengatakan kepada Bu Andre, Bu Andre, ini saya karena ingin mencoba mengubah pandangannya Bu Andre. Bu Andre, itu Bu F aku orangnya cantik ya, putih, cantik. Kemudian Bu Andre mengatakan, enggak, Bu F itu udah cantik, dia manis, kata Bu Andre. Berarti Bu Andre itu berada di teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pasti kita memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon ada pemaksaan, ada pada saat rujukan gagal. Nah, kenapa dikatakan pemaksaan ada pada saat rujukan gagal itu? Ada yang ingin berbagi? Apa yang dimaksud dengan pemaksaan ada pada saat rujukan gagal? Ini kan kita ada ketika kita bujuk, tadi di awal sudah kita bicarakan. Kita udah rayu, bujuk, tidak mau. Akhirnya guru apa yang dilakukan? Paksa. Pasti ada paksa ketika kita memakai stimulus respon. Sudah capek, kita rayu. Karena ibu nggak mau. Makin bulung-bulung lagi. Akhirnya ada pemaksaan di sana. Tetapi ketika kita memakai teori kontrol, yang ada hanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa artinya? Kolaborasi, kita kerjasama bersama murid melakukan konsensus. Konsensus itu kesepakatan. Jadi yang ada kita bekerja sama membuat kesepakatan dengan murid kita untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada yang namanya pemaksaan. Kemudian model berpikir menang kalah di teori kontrol, berpikir model berpikir menang-menang. Kita next. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dia Negosen 1998. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal ini, kita sudah familiar sekali ya Bu dengan kata profil pelajar Pancasila. Sudah pasti di luar kepala semua ya kan? Apa Bu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Baik. Nah, tujuan mulia kita sebagai guru yaitu dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin,
santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua. Ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Sebelum kita lanjut, apa itu motivasi menurut Ibu? Apa Ibu menurut Ibu? Silakan berbagi. Ada yang ingin berbagi? Apa Kak Eva? Keinginan. Baik. Ada yang lain? Motivasi kemajuan. Oke. Motivasi kemajuan atau dorongannya, benar Bu Eva. Seperti kita, coba tanya sama diri kita sendiri Ibu. Halo. Baik, masih konsentrasi ya. Nah, coba kita tanya sama diri kita sendiri di dalam hati. Motivasi apa sih sehingga kita hari ini menghadiri rapat ini? Apakah karena ketidaknyamanan? Tidak enak kalau tidak pergi nanti bagaimana dengan kepala sekolah atau dengan pengawas? Makanya ikut rapat hari ini. Atau motivasinya itu yang kedua karena ingin imbalan atau penghargaan. Mana tahu nanti hari. Atau yang ketiga karena memang meyakini akan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Semoga hari ini pergi rapat saya dapat ilmu baru. Itu motivasi. Lanjut. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ibu, motivasi manusia itu ada 3. Ada berapa Bu? Ada 3. Motivasi yang pertama itu yang terendah. Manusia yang melakukan sesuatu dengan motivasi yang pertama ini adalah motivasi yang terendah Bu. Melakukan sesuatu itu karena ketidaknyamanan, takut dengan hukuman. Orang yang berada di motivasi ini akan berkata, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi ya kalau saya tidak pergi rapat hari ini? Nanti dimarahi kepala sekolah atau nggak enak sama pengawas. Nah, kalau murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, melakukannya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang berada di motivasi ini akan berkata, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga motivasi ekstrinsik. Apa tadi Bu motivasi ekstrinsik? Artinya motivasi dari luar, dari orang lain ya. Kemudian ini dia motivasi yang tertinggi, yang ketiga, melakukan karena menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kemudian murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Inilah yang kita harapkan yang ketiga Bu, yang dimiliki yang utama diri kita dulu, baru murid kita. Sebelum lanjut, ada berapa motivasi kita Bu manusia? 3. Yang terendah apa? Karena apa Bu Eva tadi melakukannya? Karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua karena imbalan. Yang ketiga baru memang menyadari akan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal ada 2. Yang pertama hukuman. Ketika murid mendapatkan hukuman itu sudah pasti apa Bu? Menyakitkan. Menyakitkan tidak Bu? Kemudian tidak nyaman. Tidak nyamannya ini akan berjangka panjang. Mungkin kalau kita ingat ke belakang, dulu kita waktu sekolah, kenapa di sini tidak nyamannya jangka panjang? Pasti teringat kan Bu perilaku guru yang tidak baik terhadap kita. Pernah mengalami Bu? Pernah. Ya, kemudian murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Nah, kenapa murid menyembunyikan kesalahan Bu? Kenapa Bu murid menyembunyikan kesalahan?
punya murid. Ketika murid kita itu berhasil mengenal huruf vokal dan konsonan, itu sebenarnya anak didik kita bahagia sekali. Wah, saya sudah mampu dalam hati kecilnya. Walaupun dia anak-anak, sebenarnya dia bahagia pencapaian dia. Atau misalnya dia sedang menyusun puzzle, dia berhasil, dia kan bahagia. Sebenarnya dia sedang menghargai dirinya. Tetapi guru dan orang tua merampas. Di sini yang dimaksud merampas, memberi imbalan. Orang tua memberikan mainan karena dia berhasil. Itulah yang dimaksud dengan merampas sebagai diri. Dia akan menjadi karakternya akan menjadi sesuatu yang dilakukan. Oh, berarti saya harus mendapatkan imbalan. Kita yang merusak, orang tua. Oke, kita next. Di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau gagal tadi ada 2, sekarang sukses ada 2. Pertama, konsekuensi. Di konsekuensi ada penguatan jangka pendek. Nah, kalau di hukuman tadi jangka panjang, kalau di konsekuensi jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Jadi, guru yang berada di sini itu harus memonitoring murid selalu. Murid menumpahkan air dimonitoring. Anak karena tidak menyadari akan kesalahannya tersebut. Jadi guru harus mengingatkan, harus dimonitoring. Kemudian stimulus respons. Arti stimulus respon ini, guru menstimulus, murid merespon. Misal si Askar menumpahkan air. Gurunya menstimulus ini, Askar, kamu sudah menumpahkan air. Apa konsekuensinya? Kamu harus membersihkan. Nah, si anak baru merespon, baik Bu, saya akan mengepel atau membersihkan. Jadi harus distimulus, lalu direspon. Kalau tidak ya biarkan saja dengan anak tersebut tumpah. Kemudian murid menghormati peraturan. Mengapa murid menghormati peraturan? Kalau di konsekuensi, karena kalau konsekuensi ini Bu beda dengan hukuman. Konsekuensi ini terjadi 2 arah. Sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Jadi anak itu sebenarnya sudah tahu konsekuensinya apa ketika melakukan kesalahan. Tetapi kalau di hukuman anak tidak tahu, karena satu arah. Setelah melakukan kesalahan, murid tidak tahu hukuman apa yang akan dia dapatkan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ketika Askal tadi sudah mengepel, dia tidak sempat untuk merenungi kesalahannya apa yang sudah terjadi. Kan udah IPAS, kan sudah saya bersihkan. Salah saya apa lagi seperti itu. Jadi anak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian direstitusi. Ini yang kita harapkan Bu. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Apapun perilakunya dia bertanggung jawab. Dia menyadari. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Sampai dia dewasa, dia terbiasa untuk memecahkan masalah, bukan untuk menyalahkan orang lain. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa menghormati dirinya? Apa maksud dari menghormati dirinya dan orang lain? Kalau menghormati dirinya itu, saya harus menjadi manusia yang berkualitas. Saya akan melakukan sesuatu itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau di luar nilai-nilai kebajikan, saya tidak akan melakukan. Itu yang dimaksud dengan menghormati dirinya. Dia menjadi manusia yang berkualitas. Kalau menghormati orang lain, dia tuh mengerti cara yang benar, bagaimana memperlakukan orang lain. Dia harus bersikap seperti apa dengan teman, seperti itu. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena Bu, di restitusi, kenapa murid bersemangat memperbaiki kesalahan? Karena banyak pilihan-pilihan. Dia bukan dipaksa untuk misalnya seperti tadi menumpahkan air, kita kan langsung berupel, begitu konsekuensinya. Tetapi kalau di restitusi banyak pilihan-pilihannya, jadi dia tidak merasa untuk dipaksa. Kita next. Belum ya? Tanya dulu nih tadi. Pernah nggak Ibu sebelum ini mendengar kata restitusi? Yang ingin berbagi sebelumnya? Pernah tidak mendengar kata restitusi? Nur belum. Yang lain bagaimana? Pernah? Pernah Bu Ade pernah? Baik, kita lihat restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka.
Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan bukan makin kita asingkan. Kamu ini selalu pukul teman, duduk sana sendiri, jangan dekat-dekat teman. Si mengganggu saja. Itu ada. Ada. Berarti kita melakukan Itu melakukan yang salah, itu contoh yang salah. Makanya kita lihat lagi restitusi ini ya. salah. Nah, kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Son dosen 1996. Nah, setelah restitusi ini Bu, anak dilakukan, dia akan mengerti bagaimana ya cara seharusnya memperlakukan orang lain dengan baik. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Bukan menjadi orang yang merasa buruk, Bu, kalau kita lakukan restitusi. Kalau kita tidak melakukan restitusi, seperti tadi sudah melakukan kesalahan, kita suruh duduk di pojokan, jangan dekat-dekat teman supaya tidak mengganggu. Dia akan merasa buruk dirinya. Buruk sekali, ya kan? Tidak boleh berteman dengan temannya yang lain, makin diasingkan seperti itu. Kemudian penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, Ibu, restitusi itu memiliki ciri-ciri. Kita lihat di antaranya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya, ini Bu, yang mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu artinya ketika anak tadi memukul teman, apa sih yang mendasari murid tersebut untuk melakukan hal tersebut? Kenapa memukul teman? Apakah dia mau cari perhatian? Kadang dia bukan marah dengan temannya, Bu, dia memukul teman. Kadang dia karena ingin diperhatikan gurunya, ingin diperhatikan seperti itu. Jadi kebutuhan dasar dia itu kasih sayang sebenarnya. Oke, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini Bu ada perbedaan. Contoh kasus murid sering menumpahkan air minum. Di hukuman, kalau gurunya penghukum Bu, guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kamu saja yang selalu menumpahkan air, berdiri di depan kelas. Seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengepel air yang telah ditumpahkannya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Halo. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga. Pokok bahasan kita yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika mendapatkan apa yang diinginkan, sebetulnya saat itu manusia sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasarnya. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ibu, manusia punya kebutuhan tidak? Apa kebutuhan manusia, Bu Ana? Bu Ana, kebutuhan manusia apa, Bu Ana? Apa itu? Kita butuh apa? Bu Negeri bilang makan. Apa lagi? Minum. Butuh kasih sayang. Butuh bahagia. Butuh duit. Butuh duit.
Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada apa saja Bu di bertahan hidup? Kesehatan, makanan, rumah. Iya, benar. Rasa aman itu juga termasuk kebutuhan dalam bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini mau tanya, di ruangan ini ada tidak yang tidak butuh cinta dan kasih sayang? Ada Bu? Iya, kita semua bahkan orang yang terlihat cuek sekali, sepertinya dia tidak butuh cinta. Ada kan Bu orang cuek? Tetapi pada dasarnya di hati yang terdalam itu dia butuh cinta dan kasih sayang. Jadi kalau di rumah cuek, dia sebenarnya butuh. Iya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima oleh orang lain, kita aja pengen disayang teman kan Bu? Kasih sayang keluarga, sayang anak dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau power. Di sini orang yang butuh penguasaan tinggi ingin diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, ingin menjadi pemimpin. Nah, jadi yang ingin menjadi pemimpin ini rasa penguasaannya besar tinggi. Ada sebagian orang penguasaannya ada, tetapi tidak terlalu tinggi. Tetapi orang yang memiliki kebutuhan penguasaannya tinggi, dia ingin jadi pemimpin. Kemudian merasa kecewa bila melakukan kesalahan karena selalu ingin mencapai yang terbaik. Kita di dalam kelas ada tidak Bu melihat murid kita maunya jadi ketua ya? Ada ya Bu? Misalnya senang atau di luar, dia tidak mau gantian dengan orang lain. Nah, berarti kebutuhan dasar dalam penguasaannya itu sangat tinggi Bu. Dialah yang ingin menjadi pemimpin, dia penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan, freedom. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain. Ada Bu yang muridnya banyak bergerak? Ada, banyak. Dia kebutuhan tinggi sekali untuk kebebasan atau freedom. Kemudian yang kelima, kesenangan atau fun. Bu, di kelas nih semua ada nggak yang tidak memiliki rasa kesenangan? Seperti contohnya kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, tertawa, menikmati apa yang dilakukan, bergurau dan suka mengoleksi barang. Ini kan udah punya baju, beli lagi, udah punya sepatu, beli lagi, udah punya tas, Beli lagi. beli lagi, udah punya baju banyak di lemari, Beli lagi. beli lagi. Berarti ini memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Kesenangannya sangat tinggi. Jadi yang suka-suka koleksi. Ini kita lihat teman-teman kita sepatunya merah kuning hijau, helmet yang biru, berarti kesenangannya sangat tinggi. Atau suka mengoleksi. Oke? Ada berapa Bu kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Ayo sebutkan sama-sama. Yang pertama apa? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Baik, mantap. Sekarang ada pertanyaan. Nah, di sini jawablah pertanyaan di bawah ini. Saya bacakan, Ibu konsentrasi, nanti Ibu jawab kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dimas. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat ia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Konsentrasi Ibu. Jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Iya, kebutuhannya apa? Aku merasa bangga dan keren. Dia butuh apa? Kesenangan. Kata Bu Eva, kesenangan. Ada lagi? Terus? Kesenangan. Ayo konsentrasi. Kepuasan. Adakah tadi kepuasan? Ada. Kebebasan. Apa Ibu? Kebahagiaan.
Iya, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Senang lagi ya? Nah, apa Bu? Kebebasan yang ini aku senang. Yang ini? Aku yang suka kebebasan. Yang ini kebebasan, yang ini? Ayo dong lain buat review wujud, ayo. Nah, yang menyetir mobil itu seru apa? Yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Jangan kena asing. Next ya. Nah, lihat kan? Aku merasa bangga dan keren penguasaan. Biar bisa jalan-jalan, naik mobil sama teman-temanku cinta dan kasih sayang. Dia punya teman-temannya kan? Dia punya jalan-jalan sama temannya. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Bebas mau pergi kemana saja. Menyetir mobil itu seru kesenangan. Sudah, oke. Kita masuk ke pokok bahasan yang keempat, keyakinan kelas. Ayo Ibu, mengapa sih keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan saja? Ayo Ibu, ada yang ingin berbagi? Kenapa? Nah, next ya. Jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Apakah karena takut kena tilang polisi? Apa karena keselamatan? Baik sekali, Bu Epas. Karena apa? Karena apa? Karena keselamatan, bukan karena polisi kan, Bu? Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kayak apa? Baik, data kesehatan. Keren, Bu. Nah, kita lihat bersama nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Benar tidak, Bu? Halo? Benar tidak, Bu? Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat. Iya. Coba Bu, kita tanya sama diri kita. Kita kalau pakai helmnya itu karena kena tilang. Pas ada polisi, ya nggak pakai helm kan? Iya tidak, Bu? Ada tilang nggak di sana? Nggak harus pakai helm, dilepas helmnya. Karena bukan keselamatan. Kata Bu ya, kita tanggul. Iya benar ya kan? Nah, tetapi jika memiliki keyakinan dalam diri bahwasanya memakai helm itu untuk keselamatan, maka tidak ada peraturan tersebut tetap kita pakai. Baik, kita lihat bersama Ibu Wilayah. Di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sini guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Yang pertama yang harus kita lakukan berdiskusi tentang peraturan. Jadi Bu, kita duduk bersama murid kita supaya murid kita bisa melakukan curah pendapat. Kalau di peraturan itu kan pasti banyak lebih terinci. Nanti anak akan memberikan curah pendapatnya. Itu dilarang buang sampah sembarangan. Kemudian apalagi yang sering diucapkan sama murid Bu? Dilarang makan masyarakat. Kemudian anak-anak akan tunjuk tangan, Ibu dilarang kumpul-kumpul teman. Seperti itu. Jadi ketika semua murid melakukan curah pendapat, kita catat, kemudian tahap kedua kita rumuskan peraturan menjadi keyakinan. Peraturan menjadi apa, Bu? Keyakinan. Tadi peraturan yang banyak tadi kita jadikan keyakinan. Jadi tidak boleh dilarang makan masyarakat, dilarang minum tumpah, dilarang buang sampah sembarangan. Itu keyakinannya apa, Bu, bisa kita buat? Apa keyakinannya, Bu? Menjaga kebersihan dan keindahan. Bisa kita rumuskan seperti itu dengan anak. Kemudian ini kita kan jenjang TK ya Bu. Kalau guru TK lebih mudah karena dalam curah pendapat anak-anak dituliskan secara rinci peraturannya, kemudian dirumuskan menjadi keyakinan. Karena kita jenjang TK, kita mencari simbol yang terdekat untuk anak
kita melihat, oh kalau dilarang buang sampah sembarangan, makan tidak berserakan, minum tidak tumpah, itu masuk ke dalam apa tadi Bu? Menjaga kebersihan dan keindahan. Bisa juga seperti Bu Cut tadi bilang. Apa Bu Cut bilang tadi? Iya benar. Tetapi nanti itu terinci hanya di kelas saja. Berarti di halaman tidak jaga kebersihan. Jadi kita cari yang universalnya lagi ya. Kemudian anak kita bertugas untuk setelah kita rumuskan kita tempelkan. Anak-anak menempelkan. Apa tahap pertamanya Bu? Iya, berdiskusi tentang peraturan. Anak-anak berpendapat. Yang kedua, iya, merumuskan peraturan jadi kaitan. Yang ketiga, iya, siapa yang tempelkan Bu? Anak, supaya terpatri di dalam kepalanya apa yang sudah menjadi kaitan kelas. Nanti kita buat yang bagus, kreatif guru kita tempel di dinding. Nah, ini contoh keyakinan kelas, ada menyayangi dan saling menghargai, belajar dengan semangat dan percaya diri, saling membantu dan bekerja sama. Kenapa Bu? Karena di kelas saya kan masyarakat banyak nasi. Kenapa diambil ini tadi saling membantu dan bekerja sama? Kenapa lo anak pajuku? Tahu ibu ya buno, penuh yang buno. Dia tak mau karena merasa bukan saya yang membuat mereka. Jadi saling membantu. Ayo keyakinan kelas kita anak-anak tidak mau dia membantu juga kan bukan? Baik, kita lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini caranya Bu? Keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu kan banyak Bu, tapi kalau keyakinan kelas sudah kita satukan. Tadi kita bilang keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang tadi kita bilang ya Bu, jadi anggota kelas itu semua harus ambil andil dalam curah pendapat. Tidak ada yang diam, semua harus memberikan curah pendapat dalam peraturan baru kemudian dimasukkan keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bu, keyakinan kelas itu tidak baku. Tidak hanya itu saja, tetapi jika semester 1 masuk semester 2 sudah tidak relevan lagi, ada yang ingin kita ganti, maka kita harus lakukan apa dulu Bu? Apa tadi yang pertama? Curah pendapat. Kita lakukan lagi dengan anak kita. Jangan kita ganti sendiri keyakinan kelasnya, tetapi kita lakukan lagi curah pendapat kalau ada yang ingin kita ganti. Jadi tidak baku. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contohnya. Di peraturan ada selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Bu? Tanggung jawab. Kita bisa melakukannya. Keyakinannya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Iya, dilarang menggunakan narkoba. Nanti waktu peraturan itu kita curah pendapat. Mungkin anak kita kalau ini lebih yang lebih tinggi. Ibu, dilarang beli es yang apa itu Bu? Kan banyak. Mungkin di sini tidak ada ya. Tapi kalau di sekolah kami banyak Bu orang jualannya. Es apa itu yang 1000 di kocok-kocok itu. Jadi kan warna-warni. Iya, itu banyak nanti dilarang ini, jadi kita bisa kesehatan, jaga kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau sabar. Gunakan masker untuk apa Bu? Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa Bu keyakinannya? Baik, mantap. Nah,
Ini pokok bahasan yang kelima. Alhamdulillah sudah mau selesai. 5 posisi kontrol. Ibu di sini bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Ada apa saja Ibu? Buku. Iya benar, apa lagi? Teman. Pemantau. Manajer. Cakus. Kita mau lihat berada di manakah kita sekarang. Nah, di sini Ibu. Motivasi, identitas, gagal, kontrol di luar, menghindari hukuman. Ini kalau guru penghukum Ibu, guru berbuat menghakimi, apalagi Bu? Menunjuk-nunjuk. Ini ciri-ciri guru penghukum nih. Kemudian apa lagi? Menyakiti ini Bu. Bisa berupa fisik, bisa berupa verbal dengan kata-kata yang menyakitkan. Kamu ini, lalu kamu saja yang melakukan. Aku pas saja kalau makan minum. Terus menyakiti, menyindir ya. Kemudian guru berkata apa Bu kalau menghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa betul? Berdiri. Belajar sendiri ya. Duduk di sana. Ganggu teman saja. Pingsan muridnya. Hasilnya kamu berontak. Anak akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, berbohong ya. Benar Bu, kan saya Bu, dia duluan. Begitu dia. Murid berkata, saya tidak peduli. Dampak pada murid mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Lihat Bu, kalau orang tua di rumah terlalu otoriter mendidik anak di sekolah itu bukan makin sakit Bu, bukan makin takut sama gurunya, bukan makin bau. Apa baik kalau sering mendapat hukuman, tapi makin agresif, dibilang bebal ya. Jadi ibu gurunya ini sering kewalahan seperti itu kalau tidak sinkron cara mendidik antara di rumah dan di sekolah. Jadi harus kita bicarakan juga dengan orang tua. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia nggak peduli dengan ibu gurunya, makanya diletakkan di luar dunia berkualitasnya. Kita lihat lagi. Membuat orang merasa bersalah. Nah ini bu guru yang seperti ini kan, gurunya berbuat berceramah. Yang mulai masuk sampai pulang terus, sampai merasa bersalah anak murid tersebut. Kemudian menunjukkan kekecewaan mendalam. Ibu udah capek-capek dan kembali kalian ribut. Udah bilang aja. Kemudian orang berkata, kamu sudah mengecewakan ibu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu dengan membuat murid tersebut merasa bersalah. Hasilnya Bu, murid akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Di sini murid berkata, maafkan saya, karena dia merasa bersalah, maafkan saya. Dampak pada murid, rendah diri. Sayang Ibu kalau gurunya di sini ya kan. Muridnya rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Dia akan sedih sekali. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Artinya apa Bu? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kok tadi penghukum enggak? Ini waktu pembuat merasa bersalah ya di dalam dunia berkualitas. Iya, karena membekas di dalam bawah alam sadarnya. Apalagi anak-anak kan Bu. Kita kalau udah dewasa kadang lupa, tetapi ketika anak-anak dia akan mengingat. Jadi diletakkan di dalam dunia berkualitas. Kita lihat lagi yang di identitas berhasil sukses. Nah, di sini ada mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, posisi teman. Kita lihat kalau posisi teman ini gurunya berbuat apa Bu? Membuat alasan-alasan untuk muridnya supaya muridnya mau melakukan apa yang diinginkan guru. Guru berkata, Ayolah, bukan demi ibu sayang loh. Itu
kan? Masa kamu tidak mampu? Ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Ada bu yang seperti itu? Hasilnya ketergantungan, pakai narkoba. Jadi kalau ibu nggak datang, bu Iis nggak datang, karena dia maunya hanya dengan Bu Yus atau hanya dengan Bu Andri atau dengan Bu Nazli. Dia hanya nyaman dengan gurunya seorang, maka dikatakan ketergantungan. Murid berkata, saya pikir ibu atau bapak teman saya dampak pada murid tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Jangan sayang sama gurunya, Bu. Dia rindu, dia sayang, tetapi itulah hasilnya, Bu. Dia tergantung, dia tidak mandiri, dia hanya mengikut di belakang gurunya saja. Guru lain tidak mau. Kemudian pemantau. Guru berbuat apa Bu di pemantau ini? Menghitung dan mengukur. Kemudian akan berkata, apa peraturannya? Hasil menyesuaikan diri bila diawasi. Apa Bu hasilnya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Apa artinya? Benar sekali Yani. Jadi ketika guru mengawasi, ya dia baik. Tetapi ketika guru tidak mengawasi, balik lagi, balik ke abre. Ya kan, buat abre balik. Kita next. Murid berkata, saya akan mendapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Dampak pada murid mendidik berarti pada dampak pada dirinya mendapat hadiah atau hukuman. Ya, dia misalnya meniru menulis huruf Al-Quran. Ibu kalau siap dapat bintang berapa? Dia mengerjakannya hanya saja yang mendapatkan bintang, kan? Nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Nah, yang terakhir yang kita harapkan kita semua berada, nih aminkan ya Bu, amin. Kita semua sebagai pendidik bisa berada di posisi manajer. Kita harus berada di posisi apa Bu? Manajer. Yang pertama, kalau manajer guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Bukan seperti penghukum tadi, kalau mengadu sesuatu bukan mendapat solusi, tetapi malah mendapat hukuman. Makanya anak yang sering dapat hukuman lebih baik berbohong saja. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini kalau gurunya posisinya manajer, dia akan mendapatkan banyak solusi, banyak pilihan-pilihan, bukan mendapatkan hukuman. Kemudian hasil menguatkan pribadi. Jadi karakter anak itu jika gurunya berada di manajer, dia akan menjadi pribadi yang kuat, karakter yang kuat. Dia tidak merasa rendah diri ketika melakukan kesalahan. Dia tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, pribadi dia yang kuat, dia akan berkata, Bu, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Kemudian dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Sebelum di next, sekarang kita berada di posisi mana Ibu? Hari ini yang kita lihat kita posisi mana? Pemantau, alhamdulillah kalau di pemantau ini ada pengawas kita Ibu, guru di sini semua posisinya pemantau, alhamdulillah sekali. Berarti tidak ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman juga tidak ada, sudah di pemantau ini belum ikuti belum Mas kita. Tepuk tangan
konsentrasi ya Bu. Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa Bu yang mengatakan? Apakah penghukum? Apakah karena merasa membuat merasa bersalah? Teman? Siapa Bu? Oke, takip. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan? Yang atas tadi membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu hukum, kata Bu Mardiani. Ayolah lakukan untuk ibu. Jelas. Siapa Bu? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Bintang hari ini siapa? Bu Andre bilang pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Siapa Bu? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Siapa Bu? Siapa? Siapa Bu Andre? Saya kecewa sekali dengan kamu. Buat orang merasa kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ya. Pokok bahasan yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua. Memudahkan siapa Bu? Guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak untuk melakukan restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bu, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa yang pertama Bu? Menstabilkan identitas, yaitu merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih bisa dikuatkan kebutuhan dasarnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru respon secara berpikir aktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Yang ketiga Bu, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Fase di mana anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini dia Bu, segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Guru akan berkata Bu, ketika menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah kita katakan itu, kita validasi tindakan. Kita berkata, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah Bu, segitiga restitusi. Kita akan menonton videonya. Dia nggak ada main aku tuh kecil. Oh, begitu. Ternyata ibu juga pasti akan kesel kalau teman ibu tidak ajak bermain ibu. Apa yang lakukan tadi di depan? Karena aku kesel, aku ikut aja mainannya. Oh, begitu. Karena Dela kesel, Dela terpaksa mainnya duluan. Jangan tidak kesel kalau tidak diajak main. Itu wajar.
Dela mau menjadi anak seperti apa? Mau jadi teman yang baik. Teman yang baik itu rukun dengan teman, berbagi dengan teman, sayang dengan teman. Itu gimana rasanya? Kan Bu, jadi banyak teman di sekolah. Teman jadi senang main sama aku. Berarti Dela kedepannya akan menjadi lebih baik lagi ya. Akan lebih sayang sama teman, senang berbagi, lebih tanggung jawab lagi. Oke? Setuju? Sekarang bagaimana perasaan Dela setelah dia lakukan restitusi sama Ibu Irma? Bilang Bu, takut. Takut kenapa? Takut dikatakan Ibu Irma. Aku tidak takut Bu. Dan sangat senang. Doain aku dari Ibu Irma. Alhamdulillah. Dan Ibu, itulah tadi contoh restitusi yang saya lakukan terhadap murid saya. Dan Ibu, restitusi itu kita lakukan tidak serta-merta harus mengikuti 3 tahapan, ya. Bisa saja ketika anak itu melakukan hal kecil, melanggar keyakinan kelas, kita ingatkan, apa sayang keyakinan kelas kita, seperti itu. Tidak semua kejadian itu harus kita restitusikan, tidak. Boleh kita langsung mengingatkan keyakinan kelas kita, ya Ibu? Ya. Nah, alhamdulillah dengan berakhirnya video tadi, maka berakhir pula semua pokok bahasan yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik-baik, itu datangnya semua dari Allah. Jika ada kesilapan dan kesalahan, itu datangnya dari saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Irma. Itu tadi penyampaian tentang materi budaya positif oleh Ibu Irma. Tepuk tangan sekali lagi. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Irma tadi bisa kita lakukan di sekolah kita masing-masing ya Ibu. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Berhubung hari sudah siang, saya tidak akan menahan ibu-ibu semua. Demikian kegiatan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supiani SPD Aud. Saya Kepala TK Negeri 2 Manyapahit. Alhamdulillah saya bahagia sekali karena Bu Irma selaku guru di sekolah kami mengikuti pendidikan guru penggerak dan mampu berbagi ilmu kepada rekan guru yang lainnya. Semoga semua ilmu yang dibagikan dapat diimplementasikan di sekolah dan benar bisa membawa dan menanamkan budaya positif pada anak murid. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiani SPD. Saya rekan sejawat Ibu Irma SPD di TK Negeri 2 Manyapahit. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa mengikuti pengimbasan materi budaya positif yang Bu Irma sampaikan. Banyak ilmu yang saya dapatkan, diantaranya saya jadi mengerti apa itu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk Bu Irma, semoga kedepannya semakin sukses dan terus berbagi ilmu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.